Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita dan menghiasi kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan, namun kasih-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Indah dalam Hidupku dalam buku pujian kita nomor 20. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa yang baik, Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami boleh menikmati akan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban bagi kami. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu akan Engkau. Jiwa kami rindu kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan kami. Firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu Bapa, mari Tuhan Engkau berfirman buat kami semua anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga kami semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama pada pagi hari ini. Pengurapan Tuhan turun atas kami, baik kami yang menyampaikannya maupun yang mendengarkannya, sehingga kami sama-sama diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya ambil di dalam Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Puji Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Tuhanlah jawaban bagi kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, Tuhan adalah jawaban bagi kita. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, di dalam Mazmur 118 ini, diawali dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan juga diakhiri bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Memang Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami kesulitan atau keadaan yang membuat kita merasa sesak. Mungkin kita merasa tertekan di dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam keadaan apapun, di dalam kesesakan atau tekanan yang kita hadapi, kita harus mengambil keputusan kebijakan yang tepat. Pada waktu kita mengalami kesesakan atau tekanan, kalau kita tidak arif, mungkin kita bisa marah-marah, menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan juga yang lain sebagainya, sehingga tidak membuat kesesakan itu menjadi semakin baik, tetapi bisa semakin parah. Sebenarnya dalam kesesakan sekalipun kita bisa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk lebih baik lagi ke depan. Pemazmur ini mengalami kesesakan di dalam kehidupannya karena orang-orang yang membenci dia. Memang Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bisa saja dibenci oleh orang. Kalau dibenci karena kesalahan kita itu lumrah ya Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita bisa dibenci oleh orang bukan karena kesalahan kita, tetapi mungkin karena kita berhasil, hidup kita lebih baik, orang lain mungkin cemburu, atau mungkin seperti orang yang bekerja, pangkatnya dinaikkan, usahanya berhasil dan berkembang, itu bisa membuat kita dibenci oleh orang lain, orang memusuhi kita. Tentu kita tidak akan memusuhi siapapun, tetapi ada orang-orang memang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Di dalam keadaan seperti itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya pengharapan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa jalan keluarnya? Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, yang pertama, kita berseru kepada Tuhan, berlari, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam situasi, keadaan yang menekan kehidupan kita rasanya sesak di dalam kehidupan ini karena tekanan. Di dalam hal seperti itu, seperti pemazmur ini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Kita tahu kemana kita harus pergi. Kita tahu kepada siapa kita harus datang di dalam kesesakan, di dalam tekanan, di dalam persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita datang kepada Tuhan seperti pemazmur ini. Dalam kesesakanku aku datang kepada Tuhan, dan Tuhan menolong aku, dan Dia memberikan kelegaan kepadaku. Nah, kalau kita tahu kemana kita harus pergi, kepada siapa kita harus minta pertolongan, maka kita datang kepada Tuhan. Di dalam hal itu kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan Allah yang mengasihi kita, dan Dia tahu persis apa yang kita hadapi, apa yang menekan kehidupan kita, apa yang membuat kita merasa mengalami kesesakan dalam kehidupan ini. Maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan, sehingga kita bisa kembali mengalami kelegaan di dalam kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kita percaya Tuhan ada di pihak kita terhadap orang-orang yang membenci kita, terhadap orang-orang yang memusuhi kita, terhadap orang-orang yang mungkin tidak suka terhadap kita, terhadap segala keadaan situasi yang membuat kita menekan kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun mungkin ada musuh di depan kita, ada persoalan yang besar di depan kita, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, kita harus tahu siapa yang ada di pihak kita. Bapak Ibu, kalau seorang yang mungkin dia menghadapi suatu pergumulan atau tekanan, persoalan, mungkin juga dia sebagai orang yang terdakwa di pengadilan sekalipun, tetapi kalau dia tahu siapa backingnya, siapa yang akan menolong, siapa yang akan memihak dia, maka dia yakin, dia kepercaya bahwa aku pasti menang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar siapa yang menolong kita, siapa yang ada di pihak kita, kita tahu bahwa kita pasti akan memperoleh kemenangan. Kita akan menang di dalam menghadapi setiap tekanan-tekanan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita yakin Tuhan ada di pihak kita, dan kita akan menjadi pemenang. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang mereka-rekakan yang buruk, yang jahat terhadap kita, tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan bisa mengubahkannya menjadi kebaikan bagi kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-6 tadi sudah saya sampaikan, percayalah Tuhan ada di pihak kita terhadap orang-orang yang membenci kita, dan Tuhan sendiri akan menopang kita. Kalau orang yang membenci kita, musuh kita, tentu tidak akan mereka-rekakan yang baik, tidak pernah akan merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik, Allah yang ada, selalu ada bagi kita, ya. Kalau orang yang mungkin manusia yang sekalipun dia sayang kepada kita, yang cinta kepada kita, mungkin orang tua kita, mungkin suami, mungkin istri, tetapi sekalipun dia sayang kepada kita, dia ada di pihak kita, tetapi dia sebagai seorang manusia, dia seorang manusia yang terbatas. Dia tidak bisa menyertai kita 24 jam setiap saat. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia selalu ada di pihak kita, Dia selalu ada bagi kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya, berharaplah kepadanya, andalkanlah Dia di dalam segala hal. Karena kalau kita
mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Dia ada di pihak kita, kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, maka kita akan selalu datang kepada Dia dan berseru kepadanya. Dia akan memberikan kelepasan, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan sukacita, ketenangan, ketentraman bagi kita yang melampaui segala akal. Mungkin secara manusia kita mungkin tertekan, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiran kita di dalam Tuhan, sehingga kita tetap mampu untuk bersukacita dan bersyukur. Yang ketiga, di dalam ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan pasti akan menolong kita dan dapat mengalahkan segala keadaan yang mungkin membuat kita sesak, sehingga kita bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pemazmur ini dia dapat kembali bersyukur dan bersukacita, dia percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan apapun yang kita hadapi. Kita tahu kemana kita harus datang, kepada siapa kita harus mengutarakan isi hati kita. Kita curhat kepada Tuhan, kita mengutarakan setiap keadaan kita kepada Tuhan, maka Dia akan datang menolong kita. Kita percaya kepadanya dan Dia akan segera menolong kita, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita, Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Matius pasal 11 ayat 28 di situ dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan kasih karunia dan anugerahnya dan mendapatkan pertolongan pada waktunya, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.